dalam fikih Hanafi. Dihitung permasalahan-permasalahan yang ada di kitab Hasyiyah ini, ternyata isinya ada berapa permasalahan yang dibahas? Ada 1.200.000 permasalahan. Banyak apa sedikit? Siap mempelajari 1 juta permasalahan fikih? Tentunya kalau kita tahu landscape ini, berarti di hadapan saya, anggaplah ini kan seluruh ilmu fikih ya, 1.200.000. Ini belum masuk kepada permasalahan kontemporer. Kitab ini 150 tahun yang lalu. Permasalahan sekarang sangat lebih cepat. Saya yakin dalam 150 tahun terakhir ini, permasalahan yang ditanyakan itu melebihi dari 1 juta yang telah ditanyakan dan dikaji oleh para fuqaha sampai abad ke-13. Jadi Hasyim bin Abidin di abad 13 itu sudah 1.200.000 permasalahan. Dari masa itu sampai masa sekarang saya yakin sudah 2 kali lipat. Anggaplah kita katakan ada 3 juta permasalahan fikih. Gimana Anda membahas mau mempelajari 3 juta permasalahan? Kalau Anda dalam 1 hari ngaji 3 permasalahan aja, itu sudah cukup menjelimet. Kalau ngaji sampai dalil-dalilnya, kalau ngaji sampai perdebatan-perdebatannya, kalau cuma sekedar baca aja sudah cukup waktu yang lama. Apalagi sampai dalil-dalilnya, cukup lama. Tapi kata para ulama mengatakan tidak disyaratkan. Bagi seorang faqih, bagi seorang mujtahid, bahkan seperti itu, tidak disyaratkan untuk mengetahui seluruh permasalahan fikih, enggak disyaratkan. Tapi dia punya insting yang kuat, punya kemampuan yang kuat. Sehingga kapanpun ada permasalahan yang dia tidak tahu, dia punya kemampuan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang baru dia hadapi, baru dia ditanyakan kepada dia. Jadi enggak harus tahu masail keseluruhannya ya. Baik, sekarang proses yang normal bagi seseorang untuk belajar fikih ini dari nomor 1. Dari tahu dulu 1-2 permasalahan. Ya, kemudian lebih banyak permasalahan yang harus dia ketahui. Sampai kemudian di antara nomor 1 ke nomor 2 ini butuh waktu yang enggak singkat. Dari nomor 2 ke nomor 3 ini meskipun jaraknya terlihat dekat ini butuh waktu bahkan mungkin puluhan tahun. Salah satu guru saya, Maulana Syekh Ali Jum'ah mengatakan, saya belajar fikih. Sampai saking saya itu kuatnya belajar fikih, saya sampai hafalkan kitab-kitab yang penting-penting dalam fikih. Di antara kitab yang beliau hafalkan adalah kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Karangannya siapa? Ada yang tahu? Imam Suyuti. Cukup besar. Ada yang dicetak, ada percetakan yang mencetak bahkan sampai 2 jilid. 1 jilid pun agak besar, agak tebal. Hampir 800-an halaman. Agak cukup besar. Beliau mengatakan saya hafal kitab Ashbah wan Nadhair, bahkan saya sering minta kepada istri saya untuk nyimak saya. Best couple. Ya, malau imadejo. Jadi ini bisa proyek jangka panjang juga. Bisa jadi proyek jangka panjang. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada saya diberi malakah fikih setelah saya berumur 40 tahun. Padahal beliau umur 30 agak tinggi, 37 atau sekian. Beliau sudah dimasukkan ke dalam tim ahli fatwa di Masjid Al-Azhar. Dimasukkan melalui jalur VIP, jalur khusus atas rekomendasi langsung dari Grand Syekh Al-Azhar. Ketika itu Syekh Ali Jum'ah mengatakan, wahai Syekh Azhar, apakah Anda ini serius mau masukkan saya ke dalam tim ini? Iya serius. Loh kenapa? Bukankah Anda dengan ini Anda melanggar peraturan? Di peraturan yang tertulis minimal usianya 40 tahun. Sedangkan saya masih belum 40 tahun. Iya saya merekomendasi Anda khusus. Kenapa? Karena proses dari berpindah dari idrok kepada masail saja itu sudah pening, puyeng. Apalagi proses dari masail sampai malakah. Malakah itu gambarannya apa? Gampangnya kalau idrok itu Anda itu masak nasi goreng, saya yakin bisa. Tapi masak sekali, masak 2 kali rasanya pasti beda.
Kenapa? Karena masaknya asal-asalan. Tidak berdasarkan ilmu sama sekali. Kadang enak, kadang gak enak. Berdasarkan mood juga. Orang yang sudah punya malaka itu, rasa masakannya, masakan bahkan apapun yang dia masak, dia itu rasanya stabil, sama semua. Dalam keadaan apapun. Orang ahli ijtihad itu katanya, salah satu karakternya, dia itu dibanguni dari tidur, ditanyakan masih belum, tak pati nyambung jangan Madura. Kita pati nyambung sok mana, tanya aki, langsung keluar dalil-dalilan apa nih. Ini kalau sudah ilmu menjadi malaka. Bahkan sebagian fuqaha ahli fikih Mesir, Syekh Jadur Rob Ramadan dikatakan saking beliau ahli fikihnya saking ahlinya beliau dalam fikih Syafi'i sampai mengatakan kalau beliau berkeringat, keringatnya itu bukan berbentuk keringat seperti ana wa anti. Seperti ana wa anta, tapi keringatnya itu keluarnya tuh fikih. Jadi yang pertama kali harus Anda siapkan mental Anda adalah 4 tahun itu. Nomor 1 aja insya Allah. Kalau bukan di Mahat Ali Nurul Jadid ya. Saya kasih hasiah dulu nih. Itu belum ada apa-apanya bos. Kalau kata guru-guru saya, orang-orang di masa sebelum kita yang pelajarannya akademik gitu, 16 tahun masih baru menyelesaikan, masih mulai masail. Masih mulai masail. Memang perjalanannya panjang. Sementara realitas yang terjadi di Indonesia, santri untuk tahu baca kitab aja butuh 3 tahun. Minimal itu. Cepat sudah luar biasa sudah. Setelah itu mulailah baca-baca kitab. Lancar baca kitab 4 tahun. Hafal alfiyah gini-gini. Setelah 4 tahun kawin cinta sama orang pilihannya sendiri. Terkadang gak ngerti atau terkadang dijodohi gini. Sampai ke rumahnya gak dibuka lagi kitabnya. Ya, berkecimpung di urusan pertanian, perdagangan, gini-gini. Sehingga bukan salah, enggak. Tapi seperti itulah realitanya. Jadi regenerasinya itu banyak yang mandek di awal-awal masail. Regenerasinya banyak mandek di sini. Sedangkan bedanya kita dengan sahabat-sahabat Nabi, ini penting untuk diketahui. Kita ini kan saya katakan tadi, normalnya manusia yang ingin belajar fikih atau ilmu apapun ya, dimulai dari idrok, merangkak, berjalan kepada masail, kemudian melewati perjalanan panjang sampai kepada malaka. Ada satu golongan tertentu yang terbalik. Sahabat-sahabat Nabi, kata para ulama, fikih mereka, pemahaman ilmu mereka dimulai dari nomor 3. Dimulai dari malakah. Wah, yang desain Nabi Muhammad kok. Jangan jauh-jauh. Allah yarham, semoga kita dapat barokah beliau semua. Almarhum Kiai Hashim Zaini. Di antar mondok Kasidogiri, lah hanya sehari atau 2 hari apa gitu tanya. Disuruh pulang. Marelah ben, marelah aja. Mare, sudah selesai katanya. Suruh pulang, ditanyakan sama Kiai Zaini, "Mbak mela mole?" Pakon mole sareng Kiai. Mare cai pon. 2 hari itu berbeda. Dari sebelum beliau mondok di Sidogiri sampai setelah beliau pulang 2 hari selesai. Atau kurang dari itu. Tapi ini jalur langit. Jalur langit itu. Kita jalur-jalur biasa itu lain lah. Tapi moga dapat barokahnya semuanya. Meskipun kita jalur reguler ya. Reguler yang ada VIP-nya lah gitu. Reguler VIP lah gitu. Jadi faktor siapa yang memberikan kepada kamu itu sangat penting. Faktor guru itu sangat penting. Rasulullah mempercepat, mempersingkat waktu belajarnya sahabat Nabi sangat singkat sekali. Dilihat sekali sama Nabi Muhammad, udah paham agama luar biasa. Banyak sahabat-sahabat yang mengatakan seperti ini.
Sayyidina Ibnu Abbas dan lain sebagainya banyak. Jadi sahabat Nabi ilmu mereka dimulai berkat Rasulullah dari Malakah. Baru mereka setelah Rasulullah wafat di alam barzakh mereka ditanyakan. Setelah itu sebelumnya kan nggak ditanyakan. Mereka lihat Rasulullah aja, mendengar, melihat. Kajiannya nggak berat-berat. Nggak ada Rasulullah menjadwalkan pagi maqasidus syariah, malam usul fikih. Nggak ada itu, nggak ada kajian-kajian macam gini, nggak ada itu. Karena Rasulullah itu bos, Rasulullah seperti itu. Baru kemudian setelah Rasulullah wafat, sahabat Nabi mendapati realitas yang baru. Mereka keluarlah insting mereka, insting ijtihad mereka. Mulailah keluar hasil didikan Rasulullah. Maka masuklah mereka kepada yang nomor 2, masail. Mereka bisa berfatwa. Tahukah kalian dari sekitar 150.000 sahabat-sahabat Nabi yang berfatwa cuma 25 orang. Sedangkan zaman now semuanya mau berfatwa. Masya Allah. Rahimallahu ahla hadzal zaman. Radhiyallahu anna. Ya, radhiyallahu anna, Masya Allah. Ya, kemudian kepada idrak. Mereka ngajar. Itu idrak. Jadi terbalik. Baik, lanjut. Next. Nah, baru kita masuk kepada kata yang kedua, turos. Tadi kan kita dari akhir, fikih, turos. Turos itu apa? Nah, mungkin yang bisa dikatakan yang sok-sok gawat ya. Membagikan turos kepada 2 macam gini. Gak ada yang membagikan turos 2 macam kayak gini. Kecuali yang sedang begini, Oma tahu nih. Tapi ini bisa dijadikan kajian lanjutan. Bahwasanya turos itu ada 2 macam. Ada turos madi, ada turos maknawi. Yang kita kenal turos biasanya adalah kitab-kitab, ya literatur itu kan. Baik, kita ingat dulu yang kita akan bahas ada 2 sisi. Sisi turos madi artinya yang terlihat, yang bisa kita baca. Mungkin yang juga yang bisa kita dengar dan lain sebagainya. Ada juga turos maknawi yang tidak bisa kita baca tapi kita bisa rasakan. Oke, kita lanjut next. 6. Yang pertama at-turasul maddi. Apa itu at-turasul maddi? Kalau definisinya Syekh Ali Jum'ah agar supaya dipadukan dengan Kementerian Purbakala Mesir. Kementerian Purbakala Mesir itu menentukan bahwasanya yang bisa dimasukkan ke dalam peninggalan sehingga bisa didata sebagai artefak atau semacamnya ya, dimuseumkan atau apa, minimal harus berumur 100 tahun. Minimal harus berumur 100 tahun. Jadi bisa dikatakan turos menurut di kementerian di Mesir adalah 100 tahun. Jadi 100 tahun ini bersifatnya berjalan ya. 100 tahun berarti kan kalau 100 tahun 2024 berarti 100 tahun yang sebelumnya berjalan. 2025 beda lagi 100 tahunnya seperti itu. Jadi al-muntaj al-bashari, karya manusia. Berarti dengan ini kita mengeluarkan apa? Mengeluarkan Al-Quran dari sebutan turos. Mengeluarkan hadis Nabi dari sebutan turos. Jadi kita enggak hermeneutika nih. Jadi kita mengeluarkan Quran dan hadis dari sebutan turos. Karena fokusnya kepada karya, al-muntaj karya manusia, al-mangkul asy-syafawi yang diriwayatkan secara lisan atau secara tulisan. Lil ummatil islamiyah, tapi kita khususkan kepada umat Islam. Qabla mi'ata amin minaz zaman, sebelum 100 tahun dari. Kalau kita lihat, kita fokus kepada turos yang maksudnya adalah karya tulis. Kata Syekh Ali Jum'ah itu setelah beliau teliti di seluruh museum yang menyimpan turos, beliau mendapatkan bahwasanya turos umat Islam yang terselamatkan sampai masa ini ada kurang lebih 25 juta judul. Judul ya, bukan buku, judul. Judul gak mesti beda. Judul yang sama juga termasuk juga. Jadi ada 25 judul. 25 judul ini ada yang hanya terdiri dari 1 halaman saja. Ada buku namanya Aqidah
Di Azhar itu diajarkan juga cuma satu halaman saja. Akidah Imam Dardir. Cuma satu halaman aja. Dikatakan kitab, satu judul. Sampai ada juga kitab yang satu judul terdiri dari seratusan jilid. Satu judul juga. Meskipun satu, tapi kata beliau dari sekitar 25 juta ini ada 3 juta manuskrip naskah Al-Quran. Dan angka yang sama, hampir 3 juta juga ada naskah manuskrip Dalailul Khairat. Orang-orang yang teriak-teriak apa itu solawat-solawat gitu itu. Mereka itu ingusan. Gak tahu sejarah umat Islam. Baru muncul itu. Baru muncul. Gak tahu kalau dalam peradaban Islam itu jumlah naskah Dalailul Khairat 11-12 dengan banyaknya jumlah Al-Quran. Artinya orang-orang dulu mereka biasa menyandingkan Al-Quran dengan Dalailul Khairat. Membaca Al-Quran, membaca Dalailul Khairat biasa mereka. Baik, jadi ada namanya ada turos ya, ada turos. Baik, itu yang dimaksud dengan turos. Turos itu punya dua mukawin. Mukawin itu yang membentuknya. Punya 2 komposisi. Dalam turos yang pertama ada nitaj fikri. Yang kedua ada waqi' tarikhi. Perhatikan. Anggaplah ini adalah kitab ya, anggap ini adalah kitab. Di dalam kitab ini isinya apa sih? Isinya apa? Isinya apakah bakwan? Isinya adalah Mbak Tu. Kan Mbak Wan tadi, Mbak Wan, Mbak Tu, Mbak Tri, Mbak For gitu. Enggak. Jadi isinya apa? Isinya adalah produk pemikiran. Isi dari turos itu yang pertama adalah produk pemikiran. Yang kedua yang enggak kalah penting, terikat dengan realita di zamannya. Nah, ini penting. Bahwasanya ini adalah produk pemikiran. Ya. Yang tinggi tentunya, kita sudah menelitinya seperti itu. Bukan di zaman sekarang. Di zaman sekarang karena serba terbuka, serba semuanya punya akses untuk menunjukkan dirinya. Semua bisa menulis, semuanya bisa menunjukkan apa yang dia gagas. Dulu enggak. Yang kedua adalah waqi' tarikhi. Masih terikat dengan alamnya. Masih terikat dengan kondisi sosialnya. Terikat dengan kondisi ilmiah saat itu. Tentunya karena produk manusia maka terbatas. Masih terbatas dengan kondisi. Kondisi apapun itu. Kondisi historis yang ada pada saat itu. Kita menulis di zaman ini tentunya terbatas dengan kondisi kita. Ya, karena kita bukan Doraemon yang punya pintu ajaib ke masa depan. Enggak. Tapi mungkin seorang saking dia diberikan mata hati, mata batin yang kuat, dia sampai bisa dibukakan oleh Allah tentang masa depan, bisa saja. Tapi intinya normalnya isi dari kitab turos itu kita harus tahu isinya itu yang pertama adalah produk pemikiran, yang kedua adalah terbatas dengan historinya, terbatas dengan realitas historinya. Baik, kita akan bahas 1 dan 2 ini. Lanjut. An-nitaj fikri hadza lahu mahal amilal fikru fihi. Jadi produk pemikiran yang disebutkan di sini kan ada wadahnya. Para ulama kita memikirkan tentang apa? Kalau kita lihat di dalam pemikiran-pemikiran di masa sekarang, orang-orang itu aneh-aneh. Terkadang ada yang mikirkan luar angkasa. Mikirkan planet Mars, mikirkan bulan, mikirkan matahari, ya. Terkadang mikirkan yang aneh-aneh. Hal itu nggak mungkin dipikirkan oleh peradaban Islam. Karena mereka kalau secara ilmiah memikirkan itu, salah satu yang ingin mereka tuju adalah bagaimana alam ini tercipta. Alam tercipta itu gimana caranya? Makanya mereka meneliti tentang benda-benda luar angkasa, meneliti batu ini berumur berapa, artefak ini berumur berapa, fosil ini berumur berapa. Ingin tahu apa? Ingin tahu umurnya berapa. Sedangkan itu bukan fokus pemikiran kita.
Bukan fokus pemikiran peradaban Islam. Fokus pemikiran peradaban Islam ada pada apa? Al-Quran was sunnah. Kalau kita fokuskan kepada hadis, kita akan melihat satu keanehan, keajaiban, kekaguman yang luar biasa. Al-Quran berapa juz? 30. Berapa ayat? 6. Ada yang mengatakan 6, 6, 6, 6. Ada yang mengatakan 6, 2, 3, 6. Jadi ada yang mengatakan yang masyhur adalah 6, 2, 3, 6. 6.236 ayat. Hadis Nabi ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? Kalau kita sisihkan yang terulang, kita ambil yang usul, yang pokok-pokoknya, yang terulang kita sisihkan, ada sekitar 50.000, 60.000. Maksimal 60.000. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit. 60.000 itu adalah perkataan dan perbuatan Nabi yang direkam oleh sahabat Nabi selama Nabi Muhammad 23 tahun. 60.000 potong. Ada yang kecil-kecil, kebanyakan pendek-pendek, ada yang panjang dikit-dikit. Lah saya sama sampean ini kalau ditulis perkataan kita, apalagi sampai perbuatan kita, 1 bulan aja, kalau seandainya Rokib Atid itu manusia, minta pecet. Ya, sakit kabeh. Untungnya beliau bukan manusia, bukan juga mesin, nggak butuh perawatan. Makanya Allah jadikan yang lebih canggih dari manusia, yang lebih canggih daripada mesin, ya. Yang mencatat amal kita itu, masya Allah, nggak bisa kita suap, nggak bisa kita suapin, nggak butuh minta suap dari kita juga. Nah, itu seperti itu. Lebih mas, dari 60.000 itu lebih. Ini 23 tahun. Makanya beruntung kita. Nabi Muhammad tidak hidup sampai saat ini. Kalau Nabi Muhammad hidup sampai saat ini, syariat yang ada aja banyak yang belum kita jalankan. Kalau Nabi Muhammad hidup sampai saat ini, dikit-dikit turun wahyu. Mengatakan iya aja, iya. Wahyu syariat. Mengatakan enggak, wahyu syariat. Melakukan apa? Wahyu syariat. Nabi Muhammad buka Facebook, sunnah buka Facebook. Nabi Muhammad ngonten, sunnah ngonten. Ya, jadi gitu. Ya, jadi untung Nabi Muhammad gak ada, tapi ada. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ada di alam yang selalu membersamai kita, tapi syariat tidak bertambah. Ya, syariat tidak bertambah. Untung Rasulullah mengatakan apa? Qaumun, mereka adalah kaum amanubi, mereka beriman kepadaku. Walam yarauni, tapi mereka tidak melihat aku. Nabi Muhammad tidak mengatakan aku juga tidak melihat mereka. Nabi Muhammad cuma mengatakan mereka tidak melihat kepada saya. Untung sampai situ. Artinya kita nih, oh berarti Nabi Muhammad melihat kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasa malam Jumat, ya malam Jumat nih kak. Apalagi judulnya madkhol, nah, ini kak pikirannya kemana-mana. Yang jomblo harap diam, nggak tahu madkhol. Amnu ad-dukhul wal khuruj. Baik, kita lanjut aja. Apa yang aneh saya katakan tadi, Quran itu terbatas. 6, 2, 3, 6 ayat. Sunnah itu terbatas. Kalau kita lebih spesifik lagi, lebih aneh lagi. Dari 6, 2, 3, 6 ayat itu yang membicarakan tentang hukum ada berapa? 500-an saja. 500 ayat. Kata para ulama, Anda untuk mau menjadi ahli fikih, enggak harus hafal Quran 30 juz. Minimal Anda tahu, meskipun enggak hafal 500 ayat ini. Dari 60.000 hadis Nabi, enggak harus Anda hafal semua. Minimal Anda hafal sekitar 2.000 hadis yang tentang ayat hadisul ahkam. Di Bulughul Maram sekitar 2.000 hadis. Ya sekitar itulah, berputar-putar pada itulah. Hadis ahkam itu berputar pada itu. Itu usulnya seperti itu. 5.500 ayat.
2.000 hadis. Kalau kita tambah dikit, anggaplah 1.000 ayat. Sama 5.000 hadis. Berapa persen? Nggak sampai 5%. Ayat-ayat tentang hukum, yakni tentang fikih yang secara spesifik tentang fikih, nggak sampai 5% dari dalil kita, Al-Quran dan Sunnah. Tapi dari sekitar 5% sampai 10%, anggaplah kita katakan sampai 10%, mereka para ulama bisa menjawab 1.200.000 permasalahan. Ininya. Sedangkan sekarang udah mudah seperti ini, wasilah-wasilah untuk, anggaplah untuk ijtihad. Tapi untuk menjawab satu permasalahan aja belum tentu bisa. Yang ada, yang sudah selesai dibahas, dikaji ulang. Gimana hukumnya maulid? Gimana hukumnya tawassul? Gimana hukumnya istighosa? Gimana? Ya Allah. Bung, kita di hadapan 1.200.000 permasalahan yang baru. Ini yang Anda bahas di semuanya. Masuk ke dalam 1.200.000 permasalahan yang kuno. Yang lama, yang sudah selesai. Kalau bahasa Arabnya itu kutila bahsan. Sudah babak belur dibahas sama ulama. Babak belur sudah dicabik-sabik sama ulama. Saking dibahas lagi. Udah bang, cukup bang gitu. saking dibahas terus, cukup bang, sudah selesai bang. Cukup bang. Saya masih ingat tahun kemarin Syekh Ali Jum'ah ke Malaysia. Saya hadir juga waktu itu. Beliau ada seorang kan mengumpulkan semua mufti dan jabatan mufti, menanyakan kepada beliau, gimana hukum kripto? Beliau marah. Kamu ini sekelas mufti, sekelas jabatan mufti. Tahun 2023 masih bahas kripto. Kripto itu beberapa tahun yang lalu. Sudah selesai ini seharusnya. Kok kalian masih sampai sini? Kalian tahu apa yang terbaru sekarang? Beliau ceritakan yang terbaru gini. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Lanjut. Jadi permasalahan tidak latan hasir. Makanya kita harus memupuk insting, itu penting. Karena yang akan kita hadapi jauh lebih banyak. Yang akan kita jawab jauh lebih banyak. Cukuplah yang sudah selesai dibahas, gak usah ikut campur bahasnya. Apalagi masalah NASA, apa cukup bang. Oke, langsung apa. Jadi masalah banyak yang baru. Oke, kalau kita membahas tentang realitas yang ada pada masing-masing zaman, realitas itu bisa mempengaruhi kepada cara berpikir. Misalnya, para ahli membagikan realitas itu pada 5 dimensi. Dimensi yang pertama, dimensi benda. Jadi, penelitian tentang benda. Jangan disamakan dengan ketika Anda meneliti seseorang. Ketika meneliti seseorang, jangan disamakan ketika Anda meneliti pemikiran. Ketika meneliti pemikiran, jangan samakan ketika Anda meneliti kejadian. Meneliti sistem. Berbeda ya. Cara bahasnya, Anda memposisikan cara berpikir Anda harus berbeda-beda. Ketika objek penelitian Anda berkaitan dengan sesuatu, benda, ada caranya. Ketika berkaitan dengan personal, manusia, ashos ini khusus kepada manusia. Jangan disamakan dengan sebelumnya. Ketika berkaitan dengan pemikiran, lepaskan personalitinya. Bahas fokus kepada pemikirannya. Ketika kejadian, jangan fokus kepada orang-orangnya, fokus kepada kejadiannya. Ada juga sistem, alamun nuzum. Nuzum yakni sistem. Sebagai contoh ya, alamul asya, benda. Ada benda di masa itu yang namanya adalah uang. Uang di zaman itu biasanya adalah emas, dinar. Dinar itu terbuat dari apa? Emas. Berapa beratnya 1 dinar? 4 gram. 4 gram sekian, 4 gram lebih. Kalau punya 1 dinar aja, kalau kita anggap emasnya itu emasnya tua, 4 juta lebih itu sudah, hampir 5 juta itu. 1 dinar itu. 1 dinar 4 juta lebih. 1 dinar itu apa yang Anda ingat dari 1 dinar dalam fikih? Oke, lanjut. Dinar.
Sekarang di zaman kita ada uang. Ya kan, uang. Menyebutkan kata uang di zaman mereka, menyebutkan kata uang di zaman kita, perlu kita kaji lebih dalam lagi. Apakah yang dinamakan dengan uang di zaman mereka sama dengan uang di zaman kita? Maksudnya apa sih? Berkaitan dengan apa? Fokus kajiannya kepada alamul asya, kepada benda. Ini benda ini sama apa enggak? Karena ini ada konsekuensi hukumnya. Misalnya adalah apa? Misalnya tentang riba. Saya ada seseorang si A minjam 1 dinar kepada si B. Dikembalikan 1 dinar lebih. Riba apa enggak? Riba jelas. Tapi sekarang saya seorang minjam 100.000. Dikembalikan 110.000. Riba apa tidak? Perhatikan. Berkaitan dengan ada waqi' tarikhinya sama apa enggak? Kalau kita membahas yang di sana, yang di zaman lalu, kita tarik untuk menjadi hukum di zaman sekarang, perlu kita teliti lanjut. Sama apa tidak? Bukan masalah relevan enggak relevan. Tapi kalau seandainya mereka hidup, para mujtahid, Imam Syafi'i hidup di zaman kita, apa kira-kira hasil ijtihadnya? Sama misalnya salah satu kiai di Situbondo mengatakan, engkau yakin, saya yakin kalau Imam Syafi'i hidup di zaman kita, Imam Syafi'i gak akan melarang, gak akan memakruhkan wanita-wanita untuk sholat di masjid. Loh, wanita-wanita sekarang Pak, arao, ke pasar, gojek. Lah, mereka sudah maju kalau bicara maju. Sementara kita masih bahas boleh nggak ke masjid, boleh nggak ke masjid. Mereka sudah lar-nalar ke pasar. Ya, nggak boleh keluar dari kamar. TikTok. Bukan hanya ke tetangganya, sampai luar negeri terkenalnya gitu kan. Jadi perlu kita lihat, bukan masalah benar salah ya. Tapi relevansinya adalah kalau beliau itu hidup di zaman sekarang, melihat realitas ini, apakah masih sama fatwa beliau? Gitu masalahnya. Nah, gitu. Tadi contoh sedikit tentang apa? Tentang itu uang. Uang di zaman sekarang sama nggak uang dengan di zaman dulu? Kalau beda, konsekuensinya apa? Kalau sama, konsekuensinya apa? Sama-sama ada. Ashkhos, orang dari orang ke orang terkadang beda. Ada kejadian nyata, seorang kaisar di Rusia, 2 abad yang lalu kurang lebih, dia itu tertarik untuk masuk Islam. Kaisar ya, kaisar di Rusia itu tahulah, sultannya sultan. Itu dia itu terpikir untuk masuk Islam. Akhirnya dia panggillah mufti, tokoh umat Islam lah ketika itu. Dia rembuk, saya ada kepikiran masuk Islam. Tertarik dengan agama itu. Tapi yang menghalangi saya cuma satu. Saya ini pecandu miras. Gak bisa, saya itu terlepas dari alkohol. Bisa enggak? Saya tidak tahu, agama kamu jelas-jelas mengharamkan khamr, miras. Bisa enggak saya masuk Islam, tapi saya tetap minum minuman keras? Angel. Maha santri, Mahat Ali Nur Jadid mau fatwa gimana ini? Subhanallah. Mufti ini mengatakan gak boleh. Raja digitukan, kaisar digitukan. Ya udah gak usah. Tahukah Anda? Sejak saat itu mufti ini dicemooh oleh menjadi contoh mufti yang buruk. Menjadi contoh mufti yang gak ngerti. Tahu nggak efeknya satu kaisar ini masuk Islam? Jutaan orang Pak masuk Islam juga Pak. Jutaan orang. Pentingan la ilaha illallah daripada khamr nih Pak. Pentingan itu. Masuklah Islam dulu. Urusan minuman keras urusan nantilah. Mungkin saja iman sudah masuk di dalam hatinya. Dia sholat, dia melakukan ini. Kemudian beda ashkhos, beda juga hukumnya Pak.
Nanti. Nah, ini agar supaya itu nggak gegabah kita. Apalagi kalau kita melihat kepada pemikiran, ya, kejadian. Belum juga sistem. Sistem sekarang subhanallah. Rata-rata kita nggak paham. Cara kerja hal yang biasa kita tengok di HP saja. Cara kerja Shopee, cara kerja tok-tok, kita nggak ngerti. Nggak di endorse. Ya, kita nggak ngerti. Cara-cara online shop itu kita sering kali nggak ngerti. Kita menggunakan oke, kita ngerti cara kerjanya. Enggak. Apa saja, misalnya gampangnya nih. Semoga kita sehat semua ya. Ada orang masuk rumah sakit. Masuk. Semua proses selama di rumah sakit, ya, dirawat, menginap, rawat inap selama beberapa hari. Masing-masing prosesnya izin apa enggak? Ada akadnya apa enggak? Saya jual, saya terima, gitu. Izin Pak enggak? Enggak. Jangankan izin Pak, enggak tahu, enggak ngerti. Enggak ngerti apa yang terjadi. Moro-moro ketika mau keluar administrasinya 10 juta, 20 juta. Enggak ngerti apa saja yang dimasukkan, apa saja yang dikeluarkan, perawatannya apa, enggak ngerti. Lah ini akad apa? Akad apa? Wong para ahli fikih dulu membahas tentang kita masuk jedeng itu, masuk kamar mandi itu. Yang 2000 ini gimana hukumnya? Kan airnya kan beda gitu kan. Airnya kan beda, terkadang beda. Kita gak ngerti akadnya gimana lah. Kita jauh lebih depan sudah ini. Bukan hanya kejedeng nih ya. Kita gak ngerti apa saja yang diperlakukan oleh dokter nih kepada pasien ini. Gak ngerti kita. Kalaupun kita dikasih tahu gak paham juga. Boleh gak jual beli Anda gak paham? Gak boleh. Gak boleh jual beli Anda gak paham tuh gak boleh. Gak boleh itu. Sistem BPJS gimana, sistem ini gimana. Banyak hal yang gak kita tahu dari alamun nuzum ini. Apalagi spesialisasi teman-teman adalah di muamalat. Nah ini tantangan teman-teman ke depannya nih. Bukan hanya ngurusi apa namanya, saya beberapa semester sebelumnya mengurusi apa namanya skripsi teman-teman, Masya Allah. Banyak yang bicara perkawinan. Masya Allah ya. Saya kira kedepannya harus lebih lagi. Lanjut. Waqi' tarikhi. Lanjut. Sedangkan turas fikih itu, kita turas fikih secara spesifik pada fikih itu ada 2 macam. Nah ini penting. Yang pertama adalah jam 10 kurang berapa? Sudah berapa lama saya? Baik. Jadi mon saya melihat ada saya uwayan saya ambua, mon ada saya uwayan saya tak ambua. Jadi sampean kalau mau nyuruh saya, panangale ke saya, turos fikih madhabi ya. Nah, turos fikih ada 2 macam. Kalau kita fikih secara khusus ada 2 macam. Ada turos fikih madhabi, ada turos fikih yang luas. Masing-masing cara fikir kita harus beda. Madhabi artinya terikat pada madhab tertentu. Apa sih madhab? Madhab itu seperti pesantren. Madhab itu adalah sistem khusus. Pesantren gak bisa disamakan. Kenapa sih? Gak satu aja. Pesantren satu aja. Kenapa ada pesantren salaf, ada pesantren modern yang salaf bermacam-macam? Gak bisa. Apalagi madhab mau disatukan? Gak bisa. Mustahil. Mustahil disatukan. Orientasinya berbeda-beda, landasannya berbeda-beda. Meskipun semuanya sama-sama berangkat dari tujuan yang sama. Semuanya tujuannya sama, tapi caranya berbeda-beda. Nah, misalnya kalau ada orang mondok atau orang ya sekolah. Awalnya dia di Aisyah ketika PAUD. Ya, ketika di Aisyah. Setelah itu dia di MINU, MI Nahdlatul Ulama. Lanjut setelah itu ke SMA. Orang mikir, anakmu mau jadi apa? Ketika masih kecil di Muhammadiyah, ketika di MI di NU, kemudian ketika apa namanya, kemudian di Al-Irsyad apa di apa? Anakmu mau jadi apa? Haruslah diarahkan. Ini kan masalah apa? Masalah sistem aja. Urusan nanti dia beribadah bagaimana, ya urusan nanti. Jadi pembentukan karakter aja.
Jadi fikih itu pembentukan karakter. Kalau Anda sejak awal tidak mau terdidik sesuai dengan satu sistem, Anda nggak punya identitas. Nggak punya identitas secara ilmiah. Ya, Anda nggak punya identitas secara ilmiah. Nggak punya. Nggak usah bicara sama orang seperti itu dalam fikih. Tanyakan apa dari riwayat pelajar Anda. Nggak bisa. Suatu saat Imam Ahmad bin Hambal pernah ditegur, kenapa Anda tidak mau berdebat dengan fulan? Dia itu orang Mu'tazilah. Kenapa? Beliau bilang, lah ngapain saya debat dengan orang yang nafasnya tidak pernah bertemu dengan nafas para ulama? Ngapain saya debat dengan dia? Nafasnya nggak pernah bertemu dengan nafas ulama. Apa artinya nafasnya tidak pernah bertemu dengan nafas ulama? Nggak pernah nyantri, nggak pernah mondok. Zoom bisa nggak lintas batas nafas itu? Nanti saya usul kepada teman-teman di IT, di mana sekiranya Zoom itu atau apa online itu sekiranya nafas juga bisa tersampaikan juga. Ya, biar lebih canggih lah, biar lebih canggih ya. Penting, nafas itu penting. Serius. Jadi nafas itu diksi yang dipilih ini luar biasa. Seolah-olah beliau tahu masa depan. Nafasnya bukan nggak melihat. Kalau urusan melihat, Zoom bisa. Oh, saya melihat sekarang. Kayak tadi kata beliau, sering kali beliau menyebut tadi. YouTube, gini, ya kan? Gak pernah nyantri, gak pernah mondok, sanad kita. Penting itu. Jadi fikih membentuk itu, karakter, keilmuan kita. Kita iltizam, kita mulai dari awal, mau dididik dengan satu arah pembahasan fikih, artinya kita mau dibentuk karakter fikih kita. Dari satu cara fikir. Lah kalau sampean dikit-dikit pindah mondok, cara berpikir kalian gak akan sama dengan satupun kiai dari beliau. Kecuali Anda orang lain, orang luar biasa ya. Butuh waktu yang cukup sampai orang mengatakan, cek pada nabi kiai nah. Cek pada nabi kiai nah. Cara butuh bu apa ada kiai. Sampai ketika itu. Sampai itu batasannya. Cek pada nabi anon. Sampai itu. Itu yang dinamakan dengan turos fiqh al-madhabi. Makanya berjenjang dan lain sebagainya. Sedangkan fikih yang luas, Anda jadikan referensi, tambahan referensi saja. Makanya nanti dibedakan antara fikih dengan fatwa. Anda belajar fikih, tidak mesti itulah yang nanti difatwakan. Gak mesti, gak ada urusannya. Belajar aja yang benar. Urusan fatwa, urusan nanti. Fatwa itu lebih luas lagi cakupannya karena mesti meneliti realitas yang ada. Kamu jangan bercabang ke sana dulu. Contohnya apa? Beda antara fikih dengan fatwa. Contohnya adalah tentang apa? Tentang jihad. Jihad di masa lalu dengan jihad zaman sekarang beda. Jihad di masa lalu memang judulnya itu membela Allah. Tapi jihad di zaman sekarang judulnya itu bukan membela Allah. Tapi membela apa? Membela apa? Membela apa? Membela tanah air. Judulnya seperti itu. Kita menjadikannya untuk Allah memang harus. Tapi judul besarnya adalah membela tanah air. Ada konsekuensinya, banyak konsekuensinya itu. Orang dulu karena judulnya adalah jihad itu membela Allah. Maka orang non-muslim, nonis, yang hidup bersama saya misalnya, dia itu nggak mesti jihad. Ya ngapain dia jihad? Wong dia bukan agama saya. Karena dia nggak jihad, maka dia bayar apa? Bayar apa namanya? Jizyah. Lah sekarang nonis juga bisa masuk tentara. Kenapa? Karena judulnya bela negara. Maka orang nonis sekarang nggak bayar jizyah. Kenapa? Karena judulnya beda sudah. Judulnya beda, ini ranah fatwa ya. Jadi beda antara fikih secara madhab, membentuk karakter kita secara, makanya jangan sampai kalian suka pindah-pindah bacaan kalau belum selesai di fikih madhabi. Alhamdulillah tadi Fathul Mu'in, Masya Allah sudah menjadi cemilan sehari-hari ya, Masya Allah. Ya. Lanjut.
Oke, sekarang selanjutnya yang kedua tadi turos madi, sekarang turos maknawi. Apa turos maknawi? Di samping kitab itu ada juga yang diwariskan kepada kita selain literatur yang ada. Apa saja? Yang pertama tamadhub, kita diajari bermadhab. Maka apabila ada yang menjurukan gak usah bermadhab, maka itu terputus lantainya dari turos. Artinya tidak ada landasannya. Kalau nggak ada landasannya kayak mic tadi itu. Mic yang wireless itu. Cek mate. Cek konslet. Namun bodoh nikah kan nyaman. Nah, ya kan tadi kan. Nah belum tentu kuat. Ini kan aman ini kayak gini aman. Kenapa? Kuat ini. Nah, mungkin ada gangguan gitu kan. Jadi apa? Landasan yang pertama, turos yang pertama yang mesti kita jaga tradisinya adalah tamadhub. Kita bermadhab. Sebisa mungkin kita belajar dengan madhab. Kita membentuk karakter ilmiah kita dengan madhab. Dan sebisa mungkin kita mengamalkan dengan satu madhab. Kemudian yang kedua, at-tadarruj. Ya, tadarruj itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Jadi karena ini sistem, karena ini masalah pembentukan karakter, maka ada tadarruj, ada sistemnya, ada marhalahnya. Jadi ada fase-fasenya, awal, menengah gitu, ada fase-fasenya. Kemudian yang ketiga adalah as-suhbah. Ini yang penting juga. Membersamai guru. Membersamai yang di atas kita. Alhamdulillah sanad dari Ma'had Ali misalnya kalau kita ambil dari Kiai Romzi, Allah yarham. Semoga mendapatkan barokah beliau, ilmu beliau, futuh beliau. Beliau dari Haji Maimun Zubair. Haji Maimun Zubair lebih masyhur daripada kita akan menceritakan tentang beliau. Ya, masyhur, maklum. Jadi kabiron an kabir. Jadi kita punya sanad ini, wah sudah maklum, sudah masyhur. Orang-orang yang terkenal di zaman masing-masing, bukan orang yang nggak terkenal. Bukan orang yang nggak terkenal gitu kan. Kemudian yang keempat adalah al-mumarosah. Al-mumarosah itu praktik. Bukan kalian karena lulus Ma'had Ali langsung Anda membuat plang memberikan nama lulusan Ma'had Ali siap berfatwa. Ya nggak boleh. Kenapa? Ada mumarosah dulu. Makanya ada tadi guru tugas atau apa tadi khidmah atau apa bahasanya tadi. Itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Dan ini semua empat-empatnya merupakan turos yang mesti kita hargai, mesti kita juga implementasikan dalam hidup kita. Lanjut. Mempersingkat waktunya. Baik, sekarang kita masuk kepada hal yang penting. Prosesnya. Bagaimana cara ahli fikih berfikir? Apa fokus ahli fikih itu? Apa fokus ahli fikih? Adalah tahu apa hukumnya. Tahu apa hukumnya sesuatu. Ditanyakan ataupun tidak ditanyakan. Jadi Syekh Ali Jum'ah mencontohkan bagaimana seorang ahli usul itu berfikir tentang ahli usul. Yang pertama kali beliau katakan kalau kita masuk ke dalam pikiran kita masyhurnya sekarang berfikir gini ya. Meskipun dalam khazanah kita akal yang masyhur indal ulama bukan di sini, kalau di sini. Kita berpikir, ini berarti. Kita berpikir gitu. Seorang ahli fikih bagaimana berpikir? Bagaimana dia berpikir? Berpikir yang pertama, dari mana saya tahu dalil? Dari mana saya tahu dalil? Dicari dia mencari, oh ternyata dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis kan gak turun kepada saya. Allah gak mengatakan kepada saya. Nabi Muhammad gak langsung mengatakan kepada saya. Maka antara saya dengan Nabi Muhammad, dengan Allah, dengan Al-Quran maksudnya ada banyak generasi. Butuh validasi. Jadi yang pertama al-hujjiyah, mal-hujjah. Apa dalilnya? Karena hukum ini adalah hukum Allah. Apa dalilnya? Yang kedua karena dalil dari waktu pertama ke kita ada 15 abad, maka butuh validasi. Oke, kemudian yang kedua, setelah sampai kepada kita, butuh kita memilah-milih. Ini qat'i atau dhanni. Ini bersifatnya pasti atau masih ada sudut pandang.
Mesti tahu ini. Setelah tahu itu baru ada namanya ilhaq. Kalau ternyata nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, butuh kita namanya menyamakan dengan permasalahan yang lain, yakni qiyas. Kita nggak menemukan dalil dengan cara qiyas, maka istidlal adalah opsi dalil-dalil yang lain. Ada istishab, ada istihsan, ada masalah mursalah, ada al-akhdhu bi aqalli ma qila dan lain sebagainya. Baru kemudian ada at-ta'arud wa tarjih. Kita mengunggulkan di antara kemungkinan pendapat. Apakah ini atau itu. Baru setelah itu baru pada fatwa kita memfatwakan. Ini adalah bagaimana cara berpikir. Makanya kalau kita mahasantri ini kalau mau rehlah, mau apa namanya study tour atau apa, enggak usah nyewa bis. Takut kecelakaan. Cukup apa? Anda rehlah dalam satu buku. Ini bagaimana cara dia berpikir. Tanyakan seperti itu, bagaimana cara dia berpikir. Gimana caranya? Ketika Anda baca satu halaman, Anda coba serap gaya dia. Setelah itu di beberapa halaman berikutnya, Anda baca beberapa garis selalu tutup. Tutup. Setelah ini kira-kira beliau akan membicarakan apa? Kira-kira beliau akan membicarakan apa? Kalian tebak. Tebak arah pikirnya. Tebak arah pikirnya. Nah, ini salah satu latihan yang dulu saya dilatih sama masyayikh. Apa? Coba tebak. Setelah baca ya beberapa lama. Kemudian tutup. Gak usah lihat. Beliau baca. 1 baris, 2 baris. Terus gimana kira-kira? Terus gimana? Nah, kita mulai menerka nih. Dari yang sudah kita serap sebelumnya. Nah, jadi ini berpikir, belajar secara menyerap ya, menyerap kemampuannya ya, menyerap kemampuannya. Menurut saya gini. Menurut saya, tapi saya ingin mencocokkan dengan gaya berpikir musannif. Kita nggak boleh lihat terusannya, ada terusannya nih ada. Hukumnya ada. Ayo kamu gimana? Kamu gimana? Disuruh diskusi kita. Mana? Diskusi. Setelah itu barulah beliau baca. Gini. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Gitu. Besokannya juga gitu. Besok juga gitu. Apa? Proses mencocokkan gaya berpikir. Mencocokkan gaya berpikir. Nah, mencocokkan gaya berpikirnya gimana? Nah, ini penting. Kemudian lanjut. Masih ada enggak? Wallahu a'la wa alam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya yang baru, yang sudah agak lama, yang lama, teman-teman juga semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati Kiai Haji Zaini Mun'aim wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Kasih aplaus dulu teman-teman. Ya, tidak perlu kami simpulkan. Insyaallah teman-teman sudah mencatat semua. Karena takut terlalu malam ya, ini sudah jam 11. Takut beliau malam Jumat soalnya sekarang. Harus paham. Baik. Biar enggak ngantuk. Saya juga sudah wayu-wayan ini dari tadi. Dibuka 2 pertanyaan, dipersilahkan, 1 putri 1 putra. Yang berkenan monggo acungkan tangan. Harus ada teman-teman, Mas ada. Ada? Monggo dipersilahkan. Putra? Ya, langsung ke depan dah. Mas, ke depan Mas. Sampaikan nama dan pertanyaannya apa. Dosa status ya. Nanti status nanti. Monggo dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Basroni Rizal dari semester 7. Kami ingin bertanya tentang barusan kan diantaranya ada yang suhbah atau senantiasa bersama dengan guru. Pertanyaannya bukan di situ, tapi kami di sini ingin
juga mengusulkan kepada pihak Sivitas Akademika. Jadi untuk alangkah baiknya karena kualitas belajar kita itu tergantung dengan guru. Alangkah baiknya yang mengisi pembelajaran terkait tentang tema-tema yang ada di kitab kajian kita, misalkan tentang haji itu yang mengisi yang sudah berhaji misalkan, kalau tentang nikah yang sudah nikah. Karena poin-poin penting dalam pengalaman nikah atau dalam pengalaman haji dan tempat-tempatnya itu sangat penting. Dan pertanyaan kami terkait tentang madhab barusan, kan kita ini harus fokus pada madhab kita. Sedangkan di permasalahan masyarakat itu banyak kejadian-kejadian yang itu di luar madhab kita. Misalkan madhab kita Imam Syafi'i. Sedangkan kalau yang kami ketahui misalkan di masyarakat megadu sape dan sebagainya dengan imbalan anak sapinya itu kami lihat kayaknya ada di madhab Imam Abu Hanifah. Nah, dalam proses pendidikan kita yang singkat, baik itu dalam tuntutan zaman atau tuntutan dari keluarga untuk yang lainnya, maka apakah kita hanya cukup untuk mempelajari satu madhab saja, madhab kita tanpa yang lainnya? Mungkin itu saja. Saya ditangkap, Mas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab apa? Langsung teman-teman, yang putri. Silahkan. Mik Putra. Segera ya. Wow, Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya di sini kami sebagai bentuk rasa bahagia akhirnya bisa bertemu dengan Kiai Zaimuddin. Selama saya dibimbing beliau tidak pernah bertemu sebelumnya. Ya, monggo langsung pertanyaannya. Pertanyaan kami di sini kan al-madkhal fi turusil fikhi. Mungkin ini lebih kepada bagaimana begitu. Bagaimana caranya kita mengenal turusil fikhi. Mungkin ada tips gitu dari beliau tentang sehari ini kita harus membaca apa. Kemudian bagaimana apa itu namanya? Tadi kan juga pernah disinggung bahwasannya jangan mengganti bacaan-bacaan kitab seperti itu. Jadi yang harus kita dalami terlebih dahulu pembacaan kitab dalam pembahasan apa, kemudian apa, seperti itu. Mungkin itu saja. Ya, cukup ya. Baik, pertama dari Besroni dari semester 7 ya. Ini bukan pertanyaan yang pertama, tapi lebih ke usulannya ke Sivitas Akademika agar membersami terus. Yang kedua tentang banyak kejadian di dalam madhab. Ini bagaimana, apa kita tetap konsisten atau bagaimana caranya? Seperti yang dikatakan tadi, tugas kita selama kita masih belum diizinkan untuk bermasyarakat wong langkong, apalagi tidak ada izin untuk misalnya berfatwa atau kita ngurus urusan masyarakat secara hukum-hukumnya, maka tugas kita selama itu adalah belajar yang sistematis sesuai dengan panduan dari para mursyid, para masyayikh. Belajar itu saja, tokuih palaten, cek lata, bahasa Madurana cek talata. Orang bicara apa, kita juga merasa terpanggil. Saya merasa terpanggil untuk membahas ini juga. Padahal nahu soropa kita abate paham, misalnya itu termasuk dari santri yang gelarnya itu LT, bukan LC, tapi LT lata. Cek talata, orang ini nggak cek talata. Kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka paling enggan untuk mereka berbicara tentang ilmu. Tanya-tanya ke Robin, tanya ke Ruah, tanya ke sana, tanya ke sana, tanya ke sana, tanya ke sana. Sampai ketika sudah gak ada lagi yang jawab, baru dijawab gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang damai, orang-orang sentosa, orang-orang menjalankan agama tanpa perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu mereka pikirkan gitu kan.
Kalau tokoh-tokohnya, kalau public figurnya atau sebagian itu juga lata membahas hal-hal yang kurang penting sehingga masyarakatnya juga gitu, pasti itu sudah pasti seperti itu. Makanya ini urusan sampean itu belajarlah dan seperti yang saya katakan dan tekankan tadi, belajar itu butuh waktu yang lama. Meskipun saya mendapatkan ijazah, mendapatkan ijazah S1 misalnya dengan nilai yang baik, belum tentu itu adalah izin untuk berfatwa, apalagi kan tidak ada tertera seperti itu. Di zaman-zaman dulu ada seperti itu, ada bahwasanya kamu boleh berfatwa, kamu boleh gini. Baik, ini pertanyaan pertama, saya langsung aja ya. Pertanyaan yang kedua tentang baca apa. Terkadang sistem akademik terkadang punya tuntutan. Sedangkan mustawa atau jenjang kita secara pribadi juga punya tuntutan. Tuntutan akademik, saya harus misalnya lintas mazhab, saya harus mengkaji dari mazhab ini, mazhab itu. Tuntutan akademik. Tapi sebenarnya saya secara pribadi, level saya nggak mengizinkan saya untuk lintas mazhab. Jadi kalau itu bisa dipadukan, alhamdulillah. Kalau bisa dipadukan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa dipadukan, selesaikan dulu urusan akademik. Tapi tetap fokus pada level Anda. Jadi Anda harus punya guru yang memantau Anda secara akademik, Anda secara khusus, silabus khusus untuk Anda. Bukan silabus akademik, ya, bukan silabus akademik, tapi untuk Anda ini sampai mana? Fikihnya sampai mana? Nah, dan kita harus tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita ini ingin ilmu kita bermanfaat, ingin ilmu kita ini kuat, ya, bukan hanya sekedar banyak yang kita baca, banyak yang kita hatamkan, bukan itu, tapi manfaat dan kuat. Orang-orang kalau kita lihat kiai-kiai di zaman dulu kan mengajarkan kepada kita. Sekelas beliau-beliau yang diajarkan apa? Sulam, safina. Terkadang sudah level-level kepada murid-murid khusus, tapi yang diajarkan masih itu. Mengajarkan kepada kita itu untuk setia. Ya, suhbah itu bukan hanya kepada orang, tapi kepada kitab juga perlu suhbah. Dan dengan suhbah itu akan keluar barokahnya, ya, akan keluar barokahnya. Kitab-kitab yang sudah dijadikan sebagai diktat kalau bisa dikatakan, yang setiap fase-fasenya itu semuanya bukan hanya sekedar, dan ini sudah mujarrab ya, bukan hanya sekedar kitab yang membentuk kita, tapi barokahnya luar biasa. Jadi mujarrab lil futuh. Jadi orang kalau ingin futuh misalnya, ada yang mengatakan harus dia itu baca Tuhfah. Tuhfahnya Ibnu Hajar. Nah, tapi itu sedikit tinggi gitu kan. Kalau kita nggak sampai ke situ, ya kita ya di Sulam gitu kan, di Fathul Qorib. Fathul Qorib juga mujarrab lil fathi. Makanya beliau masih ya Zuri ngajar Fathul Qorib. Masih takrib gitu. Kenapa? Karena itu di samping pengetahuan juga mujarrab lil fathi. Nah, itu pentingnya turos yang seperti ini. Turos yang seperti ini pentingnya adalah bahwasanya ada sisi rohani, ada sisi maknawi yang mesti diwariskan. Yang diwariskan bukan hanya kata-kata yang tertulis, kata-kata yang didengarkan saja, bukan hanya itu saja. Makanya saya bersyukur, saya sempat berpikir, kenapa sih di zaman Nabi Muhammad kok nggak ada ini? Gak ada kamera, ya kan? Kenapa gak ada kamera? Bukankah seharusnya Allah memfasilitasi Nabi Muhammad dengan fasilitas yang paling mewah, ya kan? Seharusnya kan seperti itu. Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin kepada semua umat, Nabi akhir zaman. Seharusnya kan ada YouTube di zaman itu. Sehingga mudah kan generasi meskipun 100 tahun yang lalu tinggal download. Takutnya ada suara Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Jangan lupa like and subscribe. Adminnya siapa ini? Ya gitu kan. Kenapa nggak ada platform seperti itu di zaman Rasulullah? Kenapa tidak ada platform seperti itu? Saya baru sadar ternyata fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad jauh lebih canggih daripada kecanggihan yang ada di zaman ini.
Tadi contohnya, secanggih-canggihnya teknologi di zaman sekarang nggak bisa memindahkan nafas. Bisa nggak? Adakah teknologi yang memindahkan nafas? Salah satu maksud utama dari agama Islam ini adalah memindahkan nafas Rasulullah. Saya melihat orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat Rasulullah. Memindahkan nafas Rasulullah. Quran juga begitu. Quran itu nggak bisa Anda duduk di hadapan laptop, di hadapan kemudian belajar. Nggak bisa. Meskipun nggak bisa, nggak ada berkahnya. Meskipun bisa, nggak ada berkahnya. Terus itu al-aslu minad din, al-aslu fid din, itu seperti itu. Pondasi utama dari agama itu apa? At-talaqi, wat-talaqi, bertemu. Bertemu seperti itu. Makanya hadis Nabi sedikit, Al-Quran juga sedikit. Lebih banyak, tahukah sampean? Lebih banyak sahabat Nabi itu ketika bertemu Rasulullah, mereka bukan menunggu perkataan Rasulullah. Mereka menikmati kebersamaan dengan Rasulullah. Iya aja gitu. Lah kalian coba ketika di majelis itu. Ayyul islami afdal. Qala kan. Selesai. Sampai 1 menit, enggak sampai 1 menit. Setelah itu apa? Enggak ada kopi, enggak ada rokok, ya kan? Enggak ada gadget masing-masing, enggak ada apa. Sehingga mereka semuanya ka'anna ala ru'usihimut thair. Mereka bukan dengar pelajaran. Sampai di atas kepala mereka seolah-olah ada burung. Artinya mereka itu bagaikan wanita-wanita yang melihat keindahan Nabi Yusuf. Sampai mereka enggak ngerasa. Meskipun tangan jari-jari mereka teriris-iris. Mereka enggak ngerasa. Kalaupun ada burung di hadapan di atas kepala mereka, mereka enggak ngerasa. Terlalu indah Rasulullah. Kalau seandainya ada penyanyi zaman sekarang yang hidup di zaman itu, duniawi itu kamu, surga juga itu kamu, segalanya itu kamu. Itu santri-santri juga gitu seharusnya. Lebih banyak menikmati ngaji gurunya, bukan ngaji kepada gurunya. Lebih banyak ngaji guruna. Becangkok jong. Becangkok jong. Bon kun bisa rekaman. Live bisa bawa rekaman. Kapanpun kamu bisa. Bila saya macangkok. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu adalah hal yang unsur yang penting yang perlu kita tekankan. Yang saya tangkap seperti itu dari para masyayikh. Makanya kayak Syekh Ali Jum'ah kemana-mana itu seminar. Judulnya seminar. Tapi kalian tahu. Kata pertama yang beliau ucapkan, semoga ini adalah majelis ilmu. Yang tersambung dengan majelis Rasulullah. Seminar. Seminar internasional judulnya. Terkadang beliau baca hadis. Haddatsani fulan, fulan, fulan. Qala Rasulullah. Baru setelah itu beliau masuk kepada materi seminar. Agar supaya di zaman yang penuh gini sekarang tetap tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, saya simpulkan sedikit saja. Jadi apa yang dipertanyakan itu berarti sekarang kita harus tahu tempatnya dulu ya. Tempatnya sekarang kita itu masih memahami. Ya, masih memahami. Masih belum paham. Apalagi mau menyampaikan sebuah hukum dan lain sebagainya. Jadi kalau Cak Madurin itu keneng nih apa? Lakoni. Ya. Bagaimana tipsnya? Barusan disampaikan ya, kita memang harus punya guru ya. Guru penting itu bagaimana kita belajar dan seterusnya. Ya, bagaimana tentunya kita nanti memahami fikih itu ya, memahami ya, masih ini belum paham. Jadi dari 1200 masail yang disampaikan beliau itu ya memang kita harus memiliki mental yang kuat. Saya kutip dari perkataan Al-Ghazali menyatakan idza azal matlub wa syarafah. Ketika sesuatu yang mulia ini ya, ketika sesuatu yang mulia ini mau dicari, itu memang sauba maslakuhu wa kathrat aqobatuhu. Memang jalannya sangat terjal sekali, biasanya penuh penuh rintangan, penuh duri dan sebagainya. Makanya beliau mengatakan wala tadunna anna hadal syai' tudraku bil muna
wa tunalu bil huwaina, Ibnu Al-Ghazali. Maka jangan anggap ilmu yang mulia ini itu bisa didapat dengan leyeh-leyeh saja. Maka kita harus bisa memahami fikih, misalkan harus berdarah Kalau ada bahasanya siapa kayak Mahrus Ali menyatakan bahwa belajar itu sama seperti kita nangkap maling gitu loh. Bagaimana kita menangkap maling, harus popo kan? Harus dipukul dulu baru bisa ngaku, sama. Dari kitab juga begitu daunnya. Kiai Mahrus Ali. Harus popo, harus petang dan sebagainya, harus dirokoi dulu misalkan sama kopinya misalkan. Yang cowok ya. Yang cewek tak tahu apa. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga manfaat ya. Bisa kita aplikasikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya berkenan Ustadz Tauhid memberikan penghargaan terhadap Kiai Saimuddin LCMA. Silahkan. Ada foto bareng Ustaz. Ada sesi foto bareng. Sesi foto bareng. Iya dong. Ada. Oh ya. Foto bareng ya, yang putra kan ya? Iya, yang putri kata mana? Oh iya. Putri nanti bisa di bawah. Monggo yang putra dipercepat waktu. Anu dulu mungkin bagian musyrif mungkin ya dulu. Gantian. Kalau misalkan memang udah apa Ustaz? Karena waktunya juga tidak memungkinkan, jadi mohon maaf. Sesi foto-foto cukup yang barusan saja. Ini memang bukan rezekinya. Ya sudah, monggo dipersilahkan untuk meninggalkan tempat.
لما حاروا مني العازل عني ولا، لما حاروا مني العازل عني ولا، امنحني وصالا. ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب، جمالك في حار الطب، قالوا إني صبر، امنحني وصالك، امنحني وصالك. ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي، كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي، كل عقل جاحد قاصر عن دليلي. كل قلب ساجد للمولى الجليل، كل قلب ساجد للمولى الجليل. يوم الحشر وافد في ظل ظليل، يوم الحشر وافد في ظل ظليل، امنحني وصالا. ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب، بدا جمالك في حار الطب، قالوا إني صبر، امنحني وصالا.